Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini kita akan bicara tentang sinergi sehat. Iya, ini materi akhir di bab 1 ya. Oke. Tentang sinergi sehat. Apa itu sinergi sehat? Iya. Jadi untuk pembinaan kesehatan rohani dan jasmani, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai teknik pengobatan atau terapi ya, sebagaimana terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Jabir dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, kesembuhan itu ada 3. Ya, ini sudah pernah Bunda Syarifah katakan di materi sebelumnya bahwa kesembuhan itu ada 3 hal, yaitu dalam meminum obat, minum madu, waduh, sudah error ini, pisau hijamah, dan pengobatan dengan besi panas. Tahu nggak pengobatan dengan besi panas? Kai ya, ya al-kai. Dan aku melarang umatmu melakukan pengobatan dengan besi panas. Gitu. Ya. Sinergi sehat dalam kedokteran Islam itu adalah pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh sahabat HMI di sini ya, sebagai bekal life skill sahabat Bunda Syarifah ya, untuk memastikan setiap diri baik pasien maupun perawatnya dalam kondisi sehat. Jadi tidak hanya pasiennya saja tetapi perawatnya juga ya, iya, dengan menyeimbangkan sehat dalam dirinya. Sehat ini akronim ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Di dalam dirinya tim ATIN ya, ada tim asosiasi terapis Tibun Nabawi Indonesia, membuat konsep aplikasi Tibun Nabawi dengan diberi nama sehat, akronimnya ya, kepanjangannya, yaitu S-nya itu spirit ya. Spiritnya ini bisa menggunakan kopi HC ya, iya. Keren banget kopi HC, iya, strong ya. Kemudian sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai akibat ketidakseimbangan pikiran ya, dapat menyebabkan stres ya kan, sepakat tidak? Ini yang kemarin, maksudnya materi yang kemarin ya. Jadi kalau kita pikirannya banyak sekali yang dipikirkan, sementara asupan gizinya yang masuk ke dalam tubuh sedikit atau kurang, ya bisa menyebabkan stres ya. Asupan oksigen di otak juga kurang ya. Ya, stres akan berdampak dominan terhadap imunitas tubuh, drop ya. Di antara yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres itu adalah dengan memastikan kita mendapatkan tidur yang berkualitas dan beraktivitas dengan penuh vitalitas. Dengan mengkonsumsi HC ya, kopi HC, kita dapat mendapatkan 2 kondisi tersebut. Kandungan kopi HC itu ada haba sodanya loh ya di dalamnya ya. Iya. Sudah tahu sendiri kan, kalau haba soda itu kan mengandung afrodisiak yang berfungsi membantu mendapatkan vitalitas serta beraktivitas. Iya, juga bersifat sedatif sehingga membantu memicu terproduksinya zat dalam tubuh yang berfungsi menenangkan dan membantu tidur yang berkualitas. Makanya ada hadis ya, dikatakan bahwa habas soda itu adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Iya, itu ada dalam hadisnya ya. Tapi kan kita tidak bisa ya mengklaim bahwa ketika kita mengajukan izin BPOM ke MUI, habas soda ditanyain ini obat apa, obat segala penyakit, nggak bisa begitu, harus kena ya, harus ada salah satunya spesifikasinya, harus spesifik seperti itu. Karena terkena aturan itu sajalah ya, sebenarnya dalam hadis dikatakan seperti itu. Selanjutnya yang kedua ya, yaitu enzim ya. Enzim ini bisa didapatkan dari green ya. Dalam buku The Miracle of Enzyme karangannya Dr. Hiromi Shinya ya, bahwa orang akan bermasalah kesehatannya disebabkan oleh enzim dalam tubuhnya yang tidak seimbang. Enzim memiliki peranan penting dalam metabolisme tubuh, dan jika jumlah enzim di dalam tubuh kita itu kurang, maka lemahlah imunitas tubuh kita, dan sebagai gangguan kesehatan kalau sampai kurang kayak gitu.
ya. Kemudian enzim di dalam tubuh manusia itu sebagian telah ada dalam tubuh, sebagian lagi diperoleh dari makanan dan minuman. Iya ya kan? Ketika kita mengunyah di mulut ada enzim apa, masuk usus, di lambung ada enzim apa di sana. Enzim pemberian dari Allah ya, memang sudah ada di situ seperti itu. Tetapi juga enzim ada dalam makanan dan minuman. Nah, terbatasnya kandungan enzim dari makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat dibantu dengan mengkonsumsi N-Green. N-Green ya, N-Green itu si komposisinya komplit bro ya, ada 7 herba, sinergi herba di sana ya. Jadi enzimnya lengkap dan akan menstimulus tubuh untuk memproduksi enzim dengan maksimal ya. Sinergi herba daun itu ibarat sayur ya, sangat baik dikonsumsi bagi pagi hari sebelum makan, bagus. N-Green itu dibuat dengan metode ekstraksi yang dapat langsung terserap oleh tubuh. Ekstraksi ya, ingat ekstraksi. Jadi bukan gini, bukan daun terus di apa namanya, entah itu kalau orang tradisional itu kan kalau biasanya bikin jamu gitu ya, kunir diparut gitu, nah udah itu gitu ya, misal gitu, atau sayur di blender gitu, blenderan sayur gitu, enggak gitu. Ekstraksi itu diambil saripatinya seperti itu, jadi lebih bagus lagi seperti itu. Makanya beda lah, tetap beda ya, tetap beda antara produk yang ekstraksi dengan yang tradisional yang seperti itu, yang edaran harian itu beda. Kemudian yang selanjutnya sehat ya, SE sudah H hormon ya. Hormon di sini kita bisa menggunakan gamat ya, apalagi bagi orang-orang yang mempunyai kelainan hormon ya. Secara umum fungsi hormon dalam metabolisme tubuh itu kan untuk membantu pertumbuhan tubuh, memastikan semua organ berfungsi baik. Nah, ini fungsinya hormon ya, dan berkembang dengan baik, serta memastikan koordinasi antar organ itu berjalan dengan baik dan tidak saling bertentangan. Itu fungsinya hormon. Nah, untuk menjaga agar hormon itu tetap seimbang, itu perlu mengkonsumsi gamat kapsul. Boleh sih nggak pakai gamat kapsul, ada sih orang-orang yang aku kan pengennya yang alami banget gitu. Boleh sih, silakan kalian menangkap teripang emas yang ada di laut, karena gamat ini kan komposisinya di dalamnya itu adalah teripang emas gitu ya. Kemudian ini lagi kan diekstrak gitu kan. Iya, jadi bukannya teripang emas direbus atau dimasak langsung, nah itu berarti konsumsi gamat juga. Masa iya mau konsumsi teripang emas tiap hari, kan nggak mungkin kan. Iya juga gamatnya produk HNI itu spesialis sekali menurut saya ya, yang sudah terbiasa mengkonsumsi gamat di rumah itu sudah dijadikan berupa serbukan ya. Nah, serbuknya itu ketika cangkangnya dibuka, dimakan itu rasanya gurih, enak ya. Karena memang gamat kapsul ini mengandung protein yang sangat tinggi yang merupakan bahan utama dari pembentuk hormon itu sendiri. Dengan mengkonsumsi gamat secara rutin dan teratur, maka kerja hormon menjadi optimal. Metabolisme tubuh menjadi seimbang sehingga berdampak pada maksimalnya kerja sistem organ. Penyerapan nutrisinya juga bagus. Fungsi sekresi serta eksekresi pada tubuh juga akan menjadi bagus. Jadi ini ya, kenapa Bunda Saripah sendiri juga mengkonsumsi untuk keluarga ya, karena bagusnya itu. Bagusnya lagi untuk kalian yang kerjanya itu kerja berat seperti itulah ya, kerja berat, tingkat stresnya tinggi yang seperti itu. Nah, ini untuk menyeimbangkan itu ya, emosi dan itu bagus juga gamat. Yang mengalami gangguan seperti itu. Oke. Di kulit juga lebih halus. Promosi. Ya, kemudian yang selanjutnya A, sehat ya, SEHA, Activate ya, Activate. Aktif ini bisa menggunakan lip squat ya.
Deep squat itu apa sih? Minyak hati ikan hiu. Ya. Setelah tubuh tercukupi oleh keseimbangan enzim, hormon, dan serta spiritualnya terjaga, maka tubuh itu memerlukan herba untuk mengaktifasi sistem imunitas tubuh dengan memperlancar jalur komunikasi ke otak melalui saraf sensorik, komunikasi ke otot, dan kelenjar melalui saraf motorik. Sehingga mekanisme self healingnya ya, itu self healing ya, materi yang kemarin ya, pengobatan diri sendiri atau daya imunitas tubuhnya itu dinaikkan, berjalan dengan baik ya. Oke, Deep squat ini mengandung omega 3, 6, 9, EPA, DHA dan asam amino yang akan mengaktifkan dan merapikan kembali sel syaraf, memperbaiki sistem peredaran darah agar optimal, mendistribusikan oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh sehingga metabolisme tubuh bekerja secara optimal ya. Kemudian konsumsi Deep squat menjelang tidur untuk memperbaiki seluruh metabolisme tubuh. Setelah bekerja sepanjang hari ya, kita optimalkan kembali, perbaiki lagi dengan mengkonsumsi Deep squat sehingga keesokan harinya bangun dengan tubuh yang siap bekerja lebih optimal gitu. Kemudian yang kelima, treatment ya. Treatment di HNI ya otomatis menggunakan minyak herba sinergi ini ya. Ini pusatnya treatment, maksudnya multifungsi sekali ya, MHS ini ya, atau minyak but-but ya. Ya biasanya itu yang dipijet-pijet itu ya, itu saraf limfatik ya. Iya, ada pijat limfatik kalau di HNI ya. Kemudian bagian utama dari sistem imunitas tubuh manusia itu yaitu limfatik atau kelenjar getah bening, terletak di bawah kulit ya, berisian dengan sistem peredaran darah bersisian dan sebagian berpusat pada lipatan tubuh. Sistem limfatik ini tidak dapat mengalir sendiri seperti aliran yang dipompa oleh jantung, tapi perlu dibantu tubuh yang bergerak. Selain berfungsi untuk memproduksi beberapa sel imunitas tubuh, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme ini banyak ya, ada bakteri, virus, patogen ya. Itu juga berfungsi untuk mengalirkan sel imunitas ke seluruh tubuh. Tuh, Masya Allah kan. Luar biasa ya. Apabila sistem limfatik tidak lancar dan ada gangguan, maka dipastikan imunitas tubuh seseorang lemah dan mudah sakit otomatis ya. Testimoni dari aku lagi tentang gamat tuh. Dulu itu kan kadang-kadang di belakang ini kan kadang-kadang ada tonjolan-tonjolan gitu ya. Kalau di anak kecil tuh kadang-kadang di sini ada uci-uci gitu ya. Nah itu setelah mengkonsumsi gamat rutin tuh uci-ucinya nggak ada, hilang. Alhamdulillah, karena memang itu untuk memperlancar peredaran darah ya kan ya. Jadi memperbaiki semuanya, minum gamat memperbaiki semuanya. Efeknya kalau luka juga lebih cepat kering ya kalau terkena luka apa saja, hatta luka kecelakaan, luka karena operasi sesar yang berat-berat gitu ya, itu bisa cepat kering kalau gamat. Ini yang terlewatkan tadi. Oke, kita kembali lagi ke sini ke treatment ya. Nah, jika tadi sistem limfatiknya tidak lancar, ada gangguan, maka dipastikan imunitas tubuh seorang itu tadi kan lemah ya, mudah sakit kan. Nah, MHS ini sangat membantu melancarkan aliran getah bening ke seluruh tubuh. Lakukan pijatan limfatik rutin 2 kali sesudah mandi atau oleskan minyak herba sinergi ke lipatan tubuh setiap tidur untuk menjaga kesehatan sistem limfatik tubuh. Ingat, lipatan tubuh. Oke, Bunda Sarifah kasih tips ya agar kita agar tetap strong, tetap sehat ya. Ada setiap harinya
pastikan kalian mengkonsumsi kopinya HNI banyak loh variannya loh. Ada kopi HC, ada kopi Sepel, ada kopi Sepel sendiri sekarang ada kopi Hania ya, ada Hania Rilko ada tiga macam ya sekarang ya. Iya, ada yang cappuccino, ada yang ginseng, ada yang latte ya kan. Itu pilih salah satu aja yang mana yang disuka. Jadi ngejamu rasa kopi tapi apa ya, mengandung khasiat ngopi tapi yang bersehat, menyehatkan, yang berkhasiat gitu ya. Kemudian 1 kapsul N-Green, 2 kapsul Gamat, sama 1 soft gel Deep Squat. Oke. Kalau Deep Squat-nya lagi habis boleh pakai zaitun. Zaitunnya boleh pakai sinai, boleh pakai deep olive ya, itu food grade semua ya. Kemudian dikonsumsinya bangun tidur dan sebelum tidur ya, serta 1 jam sebelum atau sesudah makan siang. Oke. Ya, jadi kalau mengkonsumsi herba itu sih baiknya sebelum makan semua ya, karena itu akan berfungsi sebagai obat. Iya gitu. Kalau yang ingin kurus, tapi kalau ini ada lagi nih, yang ingin kurus dia minumnya sebelum makan. Kalau yang ingin gemuk minumnya setelah makan. Iya, karena setelah makan itu akhirnya menjadi asupan nutrisi seperti itu ya. Nah, jika digunakan untuk terapi khusus, maka konsumsi setiap 2 atau 3 jam atau menambah dosis 2-3 kali lebih banyak. Gitu ya. Ini kalau untuk pengobatan. Oke, begitu. Mau lagi materinya? Oke. 5P tadi yang kemarin yang Bunda Sarifah lupa ya. 5P itu pemanis, pengawet, pewarna, penyedap. Nah, sekarang ada pengembang juga. Pengembang itu katanya juga mengandung ini kan, babi ya. Entah itu bagian apanya gitu. Iya. Nah, ingat pemanis dan pengawet itu akan merusak ginjal. Sedangkan pewarna, penyedap sama pengembang itu merusaknya ke liver. Masih mau ngasihnya? Ngasih 5P ke anak. Berarti kalian sedang menabung penyakit untuk keluarga sendiri. Oke, gitu ya. Mulai dipikirkan. Jadi ya, untuk kalian ibu-ibu, emak-emak ya, kalau emak-emak membelikan anaknya jajanan yang mengandung 5P, bisa dikatakan bahwa emak-emak ini lagi menabung penyakit, merusak ginjal dan hati anaknya sendiri. Masya Allah, jangan sampai deh ya. Ya, kelenjar getah bening itu isinya adalah pasukan-pasukan penjaga daya tahan tubuh ya. Nah, saat tubuh kemasukan racun, kelenjar getah bening ini membesar ya kan, makanya kadang-kadang ada tonjolan di sini gitu. Ini memberi isyarat bahwa ada kondisi, ada toksemia atau keracunan di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada tonjolan-tonjolan begini-begini, itu berarti tubuh kita sebenarnya sedang teracuni. Seperti itu ya. Contoh simpelnya saja. Nah, yang paling bahaya itu jika saat tubuh keracunan kelenjar diam aja. Kenapa bahaya? Karena berarti sirine dalam tubuh sudah pada rusak dong ya. Iya, karena saraf banyak yang rusak. Allah itu sudah membuatkan program dahsyat sekali untuk tubuh kita ya, lengkap dengan berbagai sinyal. Cuman sayangnya banyak orang yang tidak paham dengan sinyal-sinyal di tubuhnya sendiri ya. Misalnya nih, telinga tiba-tiba berdengung. Ayo, menurut kalian kenapa itu? Lagi dirasani ya, lagi diomongin nih sama orang nih gitu ya, padahal enggak. Itu artinya adalah bahwa kita itu kurang mengkonsumsi minum ya. 8 gelas per harinya gimana dong? Apa kabarnya ya? Dicek lagi gitu. Jadi kalau telinganya tiba-tiba berdengung, berapa hari ini aku minumnya berapa gelas ya seharinya. Nah, itu insya Allah karena kurang 8 gelas per harinya ya.
Nah, setiap hari racun pasti masuk ke badan kita, antara lain lewat ini yang tidak lewat makanan ya. Polusi udara, krim wajah. Halo kalian yang masih menggunakan krim siang malam yang abal-abal ya, yang masih mengandung zat-zat kimia yang berbahaya ya. Ada body lotion, ada deodoran yang kebanyakan dipakai oleh wanita, itu juga nggak bagus. Sebenarnya loh, di HNI sudah ada krim wajah kan, udah ada krim siang malam, sudah ada body lotion, sudah ada deodoran, meski sekarang sedang off dulu deodorannya. Deodoran itu sebenarnya kalau kalian mau yang alami ya, itu pakai tawas ya, tawas atau tawasnya ditaruh di remuk, dicampur dengan air, taruh di botol. Nah itu buat semprot ke ketiak, insya Allah airnya sedikit aja ya. Ya, kemudian sayur buah yang masih ada sisa racun. Gini, kalau kalian belanja buahnya itu di supermarket besar, itu kemungkinan sudah mengandung ini sudah dikasih sesuatu agar buah itu bertahan lama ya kan. Itu kan gak bagus. Makanya harus dicuci dulu ya. Iya. Kemudian belum sama petaninya, dia disemprot pakai racun pestisida. Nah, ya. Itu juga berbahaya sekali. Kalau di HNI ya, kalau kita sedia promol, pakai promol ya untuk membersihkan, untuk menghilangkan racun pestisida itu. Kalau promol tuh pakainya sesendok promol taruh di 10 liter air lah ya. Nah kemudian dibiarkan mengendap tuh. Nah airnya atas yang bening itu dipindah lagi ke ember, taruh di ember lah ya, satu ember 10 liter sih ya. Nah itu nanti air yang di ember itu bisa buat mencuci buah, mencuci sayur, mencuci daging, mencuci apa aja yang sekiranya akan kita keluarkan dari racun-racun yang ada di pestisida yang terkandung di dalamnya. Itu begitu ya. Buah-buahan impor yang di supermarket itu halo ya, hati-hati ya, harus di promol juga. Makanan kaleng, minuman dalam kemasan ya, semua pasti pakai pemanis, pengawet, warna buatan. Oke, gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Biasanya kan emak-emak kan yang dijadikan terakhir, benteng terakhir di keluarga, ya kan? Oke ya. Mana? Ini ada yang kelewat tadi. Nah ini. Oke, karena ada yang tidak bisa dihindari, maka harus meminimalisir racun masuk ke tubuh dan konsumsi nutrisi alami khusus untuk detox harian sebelum racun-racun yang masuk tadi terakumulasi bersama darah dan menyusup lebih jauh ke organ-organ penting. Oke, dengan cara gimana? Meminimalisir racunnya? Kopi 7 elemen, kopi HC, atau minuman herba yang depuratif ya, itu mengusir racun dari darah, sambil ngopi sambil sapu kotoran dari darah, sekaligus anti DBD, Zika, malaria, cikungunya ya. Nah jadi kita tidak terasa minum suplemen ya, disajikan hangat, enak, kopinya sudah ditekan kafeinnya ya oleh herba antidot yang sudah dicampurkan. Dapat enaknya, dapat sehatnya, gitu deh. Ya, nanti next materi yang selanjutnya adalah detoksifikasi. Iya. Gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.